Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan Arma Yanti Alinur dan Arifa Amin. Kami dari kelompok 519 MPI 2 mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah atau Madrasah dengan Masyarakat. Pada video kali ini kami akan memaparkan laporan hasil penelitian kami, yaitu dengan judul Strategi Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Sekolah di MTS An-Nurain Lonrai. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan dan menyimak dengan baik penjelasan berikut. Manajemen pemasaran pendidikan merupakan hal yang perlu dan strategis bagi kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Dalam hal ini, manajemen pemasaran dianggap mampu untuk meningkatkan kualitas sekolah, sehingga dalam proses pemasaran pendidikan, sekolah tersebut dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun secara faktanya yang kami temukan dalam observasi awal kami di suatu lembaga pendidikan di Kabupaten Bone, yaitu MTS An-Nurain Lonrai, bahwasanya telah memiliki atau menggunakan manajemen pemasaran pendidikan dengan dilihat adanya spanduk ketika dilaksanakan penerimaan peserta didik baru, namun kualitas sekolahnya belum terlalu bagus. Hal tersebut bisa dilihat dari pengamatan kami pada awalnya, bahwasanya belum menggunakan media sosial secara signifikan, kemudian kuantitas peserta didik yang belum banyak, dan juga fasilitas yang belum memadai. Maka dari itu kami ingin mengadakan penelitian dengan judul Strategi Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Sekolah di MTS An-Nurain Lonrai. Adapun rumusan masalah yang kami angkat ada dua. Yang pertama adalah bagaimana strategi manajemen pemasaran pendidikan di MTS An-Nurain Lonrai, dan yang kedua adalah bagaimana kualitas sekolah di MTS An-Nurain Lonrai. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi manajemen pemasaran pendidikan di MTS An-Nurain Lonrai, serta untuk mengetahui kualitas sekolah di MTS An-Nurain Lonrai. Kajian terdahulu merupakan pembanding antara penelitian yang ingin kami lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun di dalam penelitian ini kami mengangkat 3 kajian terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah penelitian dilakukan oleh Sri Nurabdiah, dosen tetap FKIP UMSU, pada tahun 2016 yang mengangkat judul Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. Pada variabel pertama sudah berbeda, yaitu kami lebih akan meneliti tentang strategi manajemen pemasaran pendidikan, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian terkait dengan manajemen berbasis sekolah. Sedangkan variabel keduanya sama dengan ingin kami teliti, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas sekolah. Adapun lokasi yang kami lakukan juga berbeda, bahwasanya penelitian sebelumnya tersebut meneliti di sekolah dasar, sedangkan kami berada di jenjang SMP, yaitu SMP MTS, yaitu MTS An-Nurain Lonrai. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idris, dosen style dari Lukman Al-Hakim Surabaya pada tahun 2015 yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Sekolah Melalui Peningkatan Komitmen Guru. Dalam hal ini ada variabel yang sama dengan yang kami teliti, yaitu peningkatan kualitas sekolah. Namun variabel berbeda, yaitu dia peningkatan kualitasnya berdasarkan komitmen guru, sedangkan yang ingin kami lakukan berasal dari strategi manajemen pemasaran pendidikan. Dan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Suprapto, staf pengajar pendidikan teknik elektronika FTUNY pada tahun 2016 yang berjudul Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Media Pembelajaran Menggunakan Teknologi Informasi di Sekolah. Dalam hal tersebut ada variabel yang menunjukkan peningkatan kualitas, namun peningkatan kualitas ini terkhusus pada pendidikan, sedangkan kami terkhusus pada peningkatan kualitas sekolah. Dan variabel berikutnya juga berbeda. Kami dari variabel pertama menggunakan strategi manajemen pemasaran pendidikan, sedangkan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya ini yaitu terkait dengan atau melalui media pembelajaran menggunakan teknologi informasi di sekolah. Strategi manajemen pemasaran pendidikan. Menurut
Ahmad S. Adnan Putra, strategi merupakan bagian dari suatu rencana, sedangkan rencana adalah produk dari suatu perencanaan yang akhirnya perencanaan memiliki arti sebagai suatu fungsi dasar dari fungsi manajemen. Menurut Kacung Wahyudi, manajemen merupakan segala aktivitas atau suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut menurut Joko Sekiono, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, serta bagaimana kita mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan maupun akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hal itu, strategi manajemen pemasaran pendidikan adalah langkah-langkah atau metode dalam proses melibatkan analisa, perencanaan, serta pelaksanaan pengendalian jasa pendidikan yang terkandung pada pertukaran dan dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi pihak yang terlibat. Menurut Arah Hidayat dan Imam Mahali, langkah strategi pemasaran pendidikan dapat dibagi ke dalam 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan menganalisa pasar. Perlu dilakukan suatu penelitian pasar pendidikan untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar. Yang kedua yaitu segmentasi. Di sini bagaimana kita membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Yang ketiga yaitu positioning atau diferensi atau pemosisian adalah karakteristik dan pembedaan atau diferensiasi produk nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara suatu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi pemasaran sekolah, yaitu bagaimana lembaga ilmiah akan lebih elegan apabila sekolah memiliki atau melakukan suatu penyelenggaraan kompetisi bidang studi. Dengan hal tersebut, bagaimana hal tersebut dapat membuat sekolah memiliki kualitas apabila ia memenangkan beberapa bidang studi di siswa-siswanya. Yang kelima yaitu pelayanan lembaga pendidikan, yaitu yang mana apa yang diharapkan oleh konsumen. Maksudnya kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi dan atribut jasa pendidikan. Oleh karena itu, dalam menciptakan lembaga pendidikan yang baik, terdapat 5 langkah, yaitu keandalan, responsif, keyakinan, empati, dan wujud nyata menuju fasilitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sekolah. Menurut ahli yang bernama Adi, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Menurut Heiser dan J. Ehrenberg B., kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalkan sebuah kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Dalam peningkatan kualitas, ada 6 elemen yang perlu diperhatikan terkait pemasaran pendidikan sekolah atau madrasah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1, produk atau produk. Produk
Pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua yaitu price atau harga. Price merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk baik maka tentunya harganya juga tinggi. Yang ketiga yaitu place atau lokasi. Place adalah letak lokasi sekolah, mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa. Yang keempat yaitu promosi atau promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Yang kelima yaitu physical evidence atau bukti fisik, merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Yang keenam yaitu proses. Dengan demikian, proses penyampaian jasa pendidikan merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang penunjang proses pendidikan menjadi hal sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Terkait dengan strategi manajemen pemasaran pendidikan. Yang pertama itu identifikasi pasar berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada Kepala Sekolah MTS Anuran Lonrai, Ibu Siti Fadila, bahwa identifikasi pasar yang kami lakukan seperti sosialisasi atau door to door kepada orang tua peserta didik, sehingga orang tua peserta didik menyekolahkan anaknya di MTS Anuran Lonrai dengan tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang kami sediakan. Kemudian juga disampaikan hal seperti itu oleh Ibu Nurdadia, yang mana ia merupakan wakil kepala madrasah bidang kurikulum di MTS Anuran Lonrai dan juga merupakan pendidik mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun bentuk identifikasi yang disampaikan oleh Ibu Asriani selaku pendidik mata pelajaran matematika, bahwa dalam mengidentifikasi pasar yang kami lakukan yaitu melakukan rapat orang tua, dan hal itu juga dipertegas oleh Ibu Suriska selaku pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia sekaligus PKN, bahwa dalam mengidentifikasi pasar tentunya kami melihat kapasitas sekolah dulu, dan kami juga berusaha untuk mengetahui kebutuhan dari calon peserta didik. Kemudian baru kami menentukan sasaran yang tepat. Dari beberapa penjelasan informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam mengidentifikasi pasar sebagai langkah awal strategi manajemen pemasaran pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan calon peserta didik yang disesuaikan dengan apa yang tersedia di sekolah tersebut. Salah satu bentuk yang bisa dilakukan dengan kegiatan sosialisasi langsung kepada konsumen jasa pendidikan. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakil kepala MTS Anuran Lonrai di bidang kesiswaan, bahwa kami di madrasah swasta boleh dibilang bahwa sekolah yang cari siswa, bukan siswa yang cari sekolah. Kalau segmentasi ini mungkin di sekolah lebih besar. Kami tidak melakukannya karena proses pembagian ini bisa kami lakukan ketika mereka sudah bergabung menjadi siswa kami. Hal tersebut baru kami bisa ukur apakah ini menjadi sasaran atau harapan mereka ketika bersekolah di sini. Berdasarkan juga hal yang disampaikan oleh Ibu Suriska, karena sekolah kami merupakan di bawah naungan Kementerian Agama, maka para konsumen pendidikan lebih mengarah kepada segmentasi pasar berdasarkan emosional, yaitu dengan pertimbangan religiulitas. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa segmentasi pasar dilakukan untuk menentukan calon konsumen pendidikan. Terkait dengan MTS Anuran Lonrai yang memiliki latar belakang naungan Kementerian Agama, maka segmentasi yang dilakukan berdasarkan segmentasi emosional dengan pertimbangan religiulitas. Yang ketiga yaitu positioning atau diferensiasi. Dikemukakan oleh Ibu Siti Fadila bahwa pembeda ciri khas
dari sekolah yang tes anurai dari sekolah lain, khususnya di daerah sekitar kami itu kami tingkatkan pendidikan Barasanji. Bagaimana supaya lebih ada ketertarikan oleh orang tua untuk mendorong anaknya menyekolahkan di sini. Hal itu juga ditambahkan oleh Ibu Nur Dadia dengan mengatakan bahwa pembeda dari sekolah lain dimaksud sebagai suatu ciri khas. Adapun ciri khas dari sekolah kami itu lebih menunjukkan kepada anak-anak seperti pembinaan skill Barasanji dan pelatihan Dai A. Sementara ini kami juga sudah mengusulkan untuk membangun jiwa entrepreneurship peserta didik dengan produksi abon ikan karena kami berada di daerah pesisir laut. Hal semua itu menjadi bentuk output yang luar biasa nantinya ketika mereka sudah lulus dari sekolah ini dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Suriska. Ia menyatakan sekaligus menambahkan ia mengatakan bahwa hal yang paling menonjol adalah pembinaan Barasanji kepada siswa. Namun dalam pembiasaan sehari-hari sebelum belajar kami sering bersama-sama baca surat pendek Senin sampai Kamis dan Jumat. Senin, Kamis dan Jumat biasanya kami memperkenalkan Asmaul Husna. Ada juga Coffee Day serta ada sholat duha serta secara bergiliran karena dilihat dari ruangan yang belum memadai maka harus bergiliran. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa positioning atau diferensiasi merupakan langkah strategi manajemen pemasaran pendidikan yang menjadi suatu hal sebagai ciri khas atau pembeda dari lembaga pendidikan lain yang ditawarkan kepada calon konsumen jasa pendidik seperti halnya pengembangan keahlian kepada peserta didik. Yang keempat yaitu komunikasi pasar, seperti hal yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila dalam wawancara dengan penulis bahwa bentuk komunikasi pemasaran yang kami lakukan di sini itu mengumumkan di masjid, langsung datang ke orang tua peserta didik dan juga kami di sini membuat brosur kemudian kami bagikan kepada sekolah-sekolah. Kemudian hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Nur Dadia dengan mengatakan bahwa karena siswa di sini saling berdekatan rumahnya atau bertetangga dan mereka memiliki hubungan keluarga, maka bentuk komunikasinya itu dari mulut ke mulut. Tak hanya itu, dari pihak staf juga membuat desain dalam bentuk brosur, poster dan spanduk kemudian disebarkan pula melalui media sosial. Pernah juga kami melakukan pameran sebelum masa pandemi dengan mengundang beberapa sekolah dasar sebagai salah satu cara untuk menarik siswa bersekolah di sini. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, bahwa komunikasi pemasaran menjadi langkah efektif untuk menarik perhatian calon konsumen terhadap lembaga pendidikan dengan melakukan berbagai bentuk komunikasi seperti sosialisasi dari mulut ke mulut, pembagian brosur, pengadaan kegiatan menarik di sekolah yang bersangkutan, bahkan sampai menggunakan sosmed dalam rangka memanfaatkan kecanggihan teknologi masa sekarang. Dan yang terakhir dari variabel pertama itu pelayanan lembaga pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila dari hasil wawancara dengan penulis, yaitu pelayanan yang dilakukan yaitu secara kekeluargaan yang mana dilakukan di lingkungan sekolah ini kebanyakan kami berkeluarga. Hal tersebut juga dijelaskan rinci oleh Ibu Nur Dadia. Ia mengatakan bahwa pelayanan lembaga pendidikan bahwasanya kami memperlakukan atau orang tua peserta didik layaknya seorang raja. Maksudnya bagaimana kami memenuhi apa yang mereka inginkan tanpa menafikan bahwa kita punya tujuan sendiri untuk ini. Dalam artian sekolah memberikan penawaran berupa pendidikan gratis seperti ada pembagian baju secara gratis. Namun tidak semua mendapatkan hal yang sama. Kami memilah mana peserta didik yang memang memiliki level ekonomi di bawah rata-rata, sedangkan masyarakat yang level ekonominya sedang akan diberikan fasilitas yang berbeda dalam pelayanan kami. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta didukung dengan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pelayanan lembaga pendidikan yang mereka lakukan sudah memberikan layanan sebaik mungkin pada konsumen jasa pendidikan, yaitu
peserta didik dengan walinya. Hal itu menjadi salah satu strategi dalam menarik perhatian agar banyak tertarik untuk bersekolah di lembaga pendidikan tersebut. Produk pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada para konsumen pendidikan ataupun masyarakat terkait dengan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah, bahwasanya produk pendidikan yang ada di MTS Anuran Lonra itu sudah baik, dilihat dari banyaknya alumni yang melanjutkan pendidikan mereka ke Manduah ataupun setara dengan madrasah, lanjut kembali kepada madrasah. Kemudian disampaikan lagi oleh Ibu Nurdadiyah bahwasanya produk pendidikan di MTS Anuran Lonrai belum terlalu baik, namun mereka selalu memberikan motivasi kepada siswanya bahwa mereka optimis akan selalu bersaing dengan sekolah lainnya walaupun mereka kecil, namun akan berusaha untuk bersaing dengan mengefektifkan serta mengefisienkan apa yang mereka punyai dengan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Kemudian Ibu Asriani menyatakan bahwasanya kondisi produk pendidikan belum lengkap di MTS Anuran Lonrai. Sedangkan yang disampaikan oleh Ibu Suriska bahwasanya MTS Anurain ini terkait dengan produk pendidikannya akan lebih dikembangkan lagi. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, maka disimpulkan bahwasanya sebenarnya produk pendidikan di MTS Anurain ini belum begitu baik, namun akan terus dikembangkan. Price atau harga adalah elemen terpenting dalam pendidikan, di mana hal tersebut memiliki hubungan yang penting dengan mutu produk, bahwasanya calon peserta didik akan membayar berapapun sesuai dengan mutu produk yang ada, bahkan sampai sesuai dengan jangkauan atau batasan calon pelanggan tersebut. Terkait dengan hasil wawancara kami, yang dikatakan oleh Ibu Siti Fadilah bahwa tidak adanya pembayaran masuk serta pembayaran rutin yang dilakukan oleh siswa-siswi di MTS Anuran Lonrai, bahkan mereka memberikan baju secara gratis untuk menarik perhatian para calon pelanggan. Kemudian disampaikan pula senada yaitu dari Ibu Nurdadiyah selaku Wakamat Kurikulum bahwasanya tidak ada pemberlakuan pembayaran masuk dan juga pembayaran secara rutin. Namun ada pembayaran secara kecil-kecilan yang dimaksud, tapi itu untuk pembenahan kelas serta berdasarkan kesepakatan. Hal tersebut juga sama disampaikan oleh Ibu Asriani dan Ibu Suriska selaku tenaga pendidik bahwasanya tidak ada pemberlakuan pembayaran masuk dan pembayaran rutin. Namun adanya pembayaran kecil-kecilan yang disepakati oleh wali kelas biasanya dengan peserta didik tersebut dan tidak memberatkan kepada mereka. Maka dari hasil wawancara tersebut kami simpulkan bahwasanya terkait dengan price atau harga di MTS Anuran Lonra itu tidak begitu dilakukan ataupun tidak begitu di notice karena tidak adanya pembayaran masuk dan pembayaran rutin yang dilakukan di sekolah tersebut. Place adalah letak lokasi lembaga pendidikan yang menjadi elemen terpenting juga dalam penyampaian jasa pendidikan, karena hal ini menjadi faktor yang bisa membuat ketenangan ataupun kenyamanan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Adapun yang hasil wawancara yang kami lakukan bahwasanya Ibu Siti Fadilah menyatakan terkait dengan lingkungan sekolah sudah cukup kondusif dan juga dekat dari masjid karena sekolah ini merupakan sekolah madrasah. Kemudian yang disampaikan oleh Ibu Nurdadiyah yang mengatakan bahwa sudah cukup kondusif dan terkadang biasa-biasa saja karena yang biasanya ada satpam di sekolah, sedangkan di MTS Anuran ini sudah tidak ada dan tidak ada pula juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan disampaikan oleh Ibu Asriani bahwasanya belum begitu memadai karena lapangannya yang sempit, sedangkan disampaikan oleh Ibu Suriska bahwasanya sudah cukup kondusif. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya lingkungan sekolah yang berada di MTS Anuran Lonra ini sudah cukup memadai walaupun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Promotion atau promosi merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran pendidikan yang dilakukan dalam
hal untuk usaha ketika ingin mensosialisasikan atau memberikan informasi terkait dengan sekolah ataupun lembaga pendidikan kepada masyarakat luar sehingga bisa diketahui apa saja yang ada di sekolah tersebut. Terkait dengan hal tersebut, dari hasil wawancara yang kami lakukan, Ibu Siti Fadila menyatakan bahwa promosi yang ia lakukan adalah menggunakan sosial media, yaitu ada IG. Kemudian ditambahkan lagi oleh Ibu Nurdadiah bahwasanya promosi sudah dilakukan dengan media sosial, baik itu dari IG, Facebook, dan juga YouTube. Namun untuk YouTube sendiri ini merupakan masih konsumsi pribadi. Khususnya beliau memiliki akun channel YouTube, namun hal itu juga bisa menjadi bentuk sosialisasi yang dilakukan agar orang-orang tahu terkait dengan sekolah MTS An-Nurain. Kemudian Ibu Asriani menyatakan bahwasanya ada penggunaan Facebook ketika promosi. Dan juga yang disampaikan oleh Ibu Suriska, yaitu ada dari IG, Facebook, dan juga menggunakan sosialisasi secara langsung. Bentuk promosinya yaitu dari mulut ke mulut. Dari hasil wawancara tersebut kami simpulkan bahwasanya promosi yang dilakukan di MTS An-Nurain Lonrae yaitu dengan menggunakan media sosial, namun berdasarkan observasi yang kami lakukan sudah ada memang terkait dengan IG dan Facebook, namun belum digunakan secara baik atau secara konsisten. Physical evidence atau bukti fisik merupakan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut yang merupakan sebagai penepatan janji kepada pelanggan jasa pendidikan. Sebagaimana dari hasil wawancara kami, Ibu Siti Fadila menyatakan bahwasanya sarana dan prasarana pendidikan di MTS An-Nurain Lonrae ini sudah cukup memadai karena ada bantuan dari pemerintah, sedangkan perlu terus dilakukan perbaikan karena sudah banyak yang rusak. Kemudian Ibu Nurdadiah menyatakan bahwa belum memadai, tapi terus diusahakan untuk mengalami peningkatan. Kemudian Ibu Suriska dan Ibu Asriani menyatakan bahwasanya sudah cukup memadai. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan juga observasi serta dokumentasi yang kami lakukan, ada perbedaan pendapat karena mereka menyatakan bahwasanya sudah cukup sudah cukup memadai. Namun dari hasil yang kami temui di lapangan bahwasanya belum memadai karena masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan. Proses penyampaian jasa pendidikan di mana proses penyampaian pendidikan ini disampaikan oleh pendidik yang ditransfer kepada peserta didik. Hal tersebut sebagaimana yang hasil wawancara kami, Ibu Siti Fadila menyatakan bahwasanya proses penyampaian jasa pendidikan di MTS An-Nurain Lonrae ini sudah cukup baik, bahwasanya pendidik sudah cukup bervariatif dalam melaksanakan metode pembelajaran. Hal senada disampaikan oleh Ibu Nurdadiah dengan ditambahkan bahwasanya peserta didik yang cerdas berasal dari guru yang cerdik dengan melakukan berbagai macam metode yang bervariatif sehingga mereka tidak bosan dalam belajar. Kemudian yang disampaikan oleh Ibu Suriska dan Ibu Asriani selaku tenaga pendidik bahwasanya mereka terus melakukan pengembangan diri sehingga menyampaikan jasa pendidikan tersebut ataupun proses transfer ilmu kepada kepada peserta didik ini dilakukan dengan variatif dengan berbagai macam metode pembelajaran. Maka dari itu, dari hasil wawancara kami dan observasi kami simpulkan bahwasanya di MTS An-Nurain Lonrae ini sudah melaksanakan proses penyampaian dengan begitu baik, walaupun harus dilakukannya pengembangan di tempat tersebut. Kemudian adalah terkait dengan strategi manajemen pemasaran pendidikan dalam peningkatan kualitas sekolah, bahwasanya di MTS An-Nurain ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila, Ibu Nurdadiah, Ibu Suriska dan Ibu Asriani, bahwasanya strategi manajemen pemasaran pendidikan ini mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena dibutuhkan kekonsistenan dalam pemasaran pendidikan sehingga meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Maka dari itu, dari hasil wawancara kami bahwasanya strategi manajemen pemasaran pendidikan ini sudah cukup
menjadi suatu acuan dalam peningkatan kualitas sekolah, karena bahwasanya kualitas sekolah harus baik dalam pemasarannya sehingga banyak orang yang tertarik untuk melaksanakan atau bersekolah di sekolah tersebut. Itulah pemaparan hasil laporan penelitian kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.